Prioritas anak Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Wah, nggak terasa sekarang sudah bulan Agustus loh. Ayo semangatnya bagaimana nih? Masih semangat apa tidak? Masih dong. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar, hore. Bilang hore dulu di rumah masing-masing. Tetap semangat ya. Kita tetap berdoa supaya si corona ini harus segera pergi. Ya, semangat. Yang semangat sudah siap? Kalau sudah siap, belaskan Kristus. Siap. Ya, kita mau nyanyi dulu. Biar kita bilang bahwa kita sekolah minggu yang hebat. Kita nyanyikan sekolah minggu, semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, bersaksi terus tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Semangat ya. Nah, boleh duduk. Sekarang boleh duduk ya. Kita mau bilang dulu selamat pagi kepada Tuhan. Karena satu minggu kita sudah dipelihara sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Jadi kita sebut dulu sama Tuhan Yesus apa? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik kita mau doa dulu ya. Doa lipat tangannya, tutup matanya dan tunduk kepalanya. Ikuti Ibu Rahel berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pagi ini kami semua sehat kami semua sehat dan kami sudah siap memuji
memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bapa Kami semua. dalam nama Yesus Kami berdoa. Amin. Amin. Iya, kita hari ini kan temanya adalah prioritas anak Tuhan. Tuhan. Nah, prioritas anak Tuhan itu harus ikut perintah Tuhan juga pastinya. Iya. Siapa yang mau ikut? Kakak mau ikut? Ada yang mau ikut juga nggak? Kalau mau ikut, kita bilang aku mau ikut. Ya, kita nyanyikan. Yuk, suruh berdiri dulu kakak. Belum berdiri. Semua bangkit berdiri yuk, Laskar Kristus. Iya, iya. Mari kita puji Tuhan. Aku mau ikut. Pakai tangan ya, adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Cinta, cinta, cinta Nah, adik-adik, belum boleh duduk ya. Kita mau nyanyi sambil menggerakkan badan, ya. Kata-katanya cuma dua, haleluya dengan puji Tuhan. Kalau pas haleluya nanti kita lagi berdiri. Kalau pas puji Tuhan harus duduk, duduknya harus sampai ke bawah ya. Nah, terus kalau haleluya lagi berdiri. Kalau puji Tuhan duduk, duduknya ke bawah jangan tanggung-tanggung, ya. Haleluya, 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 haleluya. Ingat ya adik-adik ya. Nah, sekarang posisinya berdiri dulu semua ya. Oke, yuk. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum itu kembali deh. Kalau bersyukur kita harus Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita mau memberikan persembahan kita. Terlebih dahulu, kakak mau berdoa. Semua lipat tangannya. Kak Mercy mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan dan juga berkati kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kasih Tuhan. Kita nyanyikan persembahan kami. Sembahan kami pada hari ini
ada di mana adik-adik? Di Ada di hatiku. Ada di hatiku. Di mana lagi Kak? Di Di langkahku. Terus di mana lagi Kak? Di hidupku. Oke. Iya, kita nyanyikan yuk. Firman Tuhan masih berdiri tadi adik-adik ya. Berdiri ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Iya, boleh duduk semuanya. Terima kasih, sudah luar biasa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan siapa Kak? Siapa ya kakak guru kita paling cantik? Oh, Lause. Mega. Oke. Silakan. Halo anak-anak, selamat pagi. Siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya semangat, sehat, dan bersukacita. Puji Tuhan. Losa senang ya kita sekarang bisa bersama-sama lagi beribadah walaupun cuma di rumah. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa, buka tangannya, tutup matanya, ikutin Lause di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih sehat, kami masih bisa beribadah di rumah. Tuhan Yesus saja yang telah memberkati kami. Kami sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang boleh memberkati kami semua yang ada di rumah dan juga Lause yang akan bercerita, supaya kami boleh duduk diam dengan tenang mendengarkan Lause bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang Lause mau cerita, tapi semuanya harus duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Jangan ada yang buka YouTube lain ya. Setuju? Setuju. Hari ini Lause mau cerita, tapi sebelum Lause menunjukkan beberapa gambar, Lause mau tanya dulu sama adik-adik. Coba, ada yang tahu ini gambar apa? Lampu lalu lintas. Biasanya ada di jalan-jalan, setiap jalan raya pasti ada. Gunanya untuk apa? Untuk mengatur rambu-rambu yang ada di jalan. Jadi kalau misalnya nggak ada bagaimana? Bisa jalanan macet, terus semrawut ya kan? Berarti lampu lalu lintas ada di jalan untuk ditaati. Terlebih siapa yang harus ditaati? Tuhan Yesus. Lalu cerita tentang gambar ini. Wah, siapa yang tahu gambar Bapak siapa ini? Bapak Abram. Pinter semuanya. Bapak Abram ini sudah terlihat tua ya. Saat itu umurnya sudah 75 tahun. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil Bapak Abram. Untuk apa? Untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan rumahnya, untuk mengikuti perintah Tuhan. Memang Tuhan Yesus itu menyuruh Bapak Abram itu kemana? Nggak tahu. Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena Bapak Abram sendiri aja
yang diperintahkan Tuhan untuk pergi, nggak tahu kemana tujuannya. Kalau adik-adik ya, aku mau tanya di rumah. Kalau misalnya mama atau papa nih ajak jalan, pasti nanya nggak? Papa, mama mau kemana? Gitu. Nanya ya. Misalnya kalau tempatnya nggak bagus atau tempatnya kalian tidak suka, kalian mau ikut nggak? Enggak ya? Iya. Tapi Bapak Abram enggak. Bapak Abram adalah seorang yang sangat taat sama perintah Tuhan. Walaupun dia nggak tahu kemana tujuannya, nggak tahu tempatnya itu menyenangkan atau enggak, tempatnya itu akan membuat dia susah atau enggak, tetap Bapak Abram mau, karena Tuhan Yesus juga sudah menjanjikan kalau Bapak Abram mau pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, maka Bapak Abram akan diberkati, seluruh keturunannya pun akan diberkati, akan menjadi bangsa yang sangat besar. Nah, Bapak Abram mengikuti kata Tuhan. Lalu Bapak Abram apa yang dilakukan? Dia menghampiri, siapa ini? Ada wanita. Nah, ini adalah istrinya Bapak Abram. Istrinya Bapak Abram siapa namanya? Ada yang masih ingat? Iya, namanya Ibu Sarai. Bapak Abram bercerita kalau Tuhan memanggil dia untuk pergi ke tempat yang ditunjukkannya, tapi aku nggak tahu di mana, bagaimana ini. Nah, karena Bapak Abram juga memiliki istri yang sangat setia, baik dan taat, maka Ibu Sarai bilang, ya udah kalau gitu kita ikuti apa kata Tuhan. Ibu Sarai setuju dengan Bapak Abram, setuju untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Lalu yang mereka lakukan apa? Membawa seluruh pelayan-pelayannya, membawa seluruh harta bendanya, dan ada satu keponakannya, Bapak Abram. Ini siapa? Namanya Lot, juga diajaknya. Semuanya pergi meninggalkan negeri yang pernah ditempatinya dan menuju ke tempat yang belum tentu tahu di mana Tuhan akan tunjukkan, tetapi mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Mereka berjalan dengan suka hati karena Bapak Abram dan Ibu Sarai adalah anak yang taat sama Tuhan, maka diberkati. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Abram sebagai ucapan syukur? Nah, Bapak Abram tiba di timur Betel, membuat suatu mesbah untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Abram sangat mengucap syukur sama Tuhan karena sudah dituntut sejauh ini dan semuanya diberkati. Rosa mau tanya semuanya yang ada di rumah. Siapa yang suka melanggar perintah mama atau papa di rumah? Ada? Angkat tangan. Rosa mau mewakilkan anaknya Rosa, angkat tangan. Iya, apalagi sekarang ya. Sekolah kan lagi PJJ, ya kan, pelajaran jarak jauh. Semuanya berarti udah berapa bulan di rumah? 4 bulan ya? Nggak ke sekolah, semuanya belajar hanya di rumah. Mama papa pasti suka teriak. Misalnya, cing cing, ayo cepatlah kerjain dulu, ada tugas dari sekolah. Ayo ntar mah, cing cing ini lagi nonton tanggung. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang apa? Tidak taat. Lalu kalau ciri-ciri anak yang taat bagaimana? Cing cing, ayo kerjakan tugas dari sekolah. Iya mas, siap bang, oke. Nah, itu namanya anak yang taat. Mama papa akan senang, akan memuji. Nah, nanti pas dapat nilai bagus, pasti mama papa akan memberikan apresiasi berupa apa? Hadiah yang besar, ya kan? Begitu juga dengan Tuhan, apalagi Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan senang bagi anak-anaknya yang taat, bagi anak-anaknya yang mau menuruti perintah Tuhan.
Nah, salah satu perintah Tuhan tuh apa sih yang harus ditaati? Ayo. Ya, contohnya kalau hari Minggu rajin ke gereja. Nah, bagaimana kan sekarang kita nggak bisa ke gereja, lagi corona. Nah, kalau nggak bisa ke gereja kan guru sekolah minggu semua sudah mempersiapkan kita untuk tetap beribadah di rumah. Jadi kalian bisa tetap beribadah walau hanya di rumah, ya. Terus contoh kedua apa? Perintah Tuhan tuh apa sih yang harus ditaati? Nah, salah satunya mama papa. Kalau di rumah sedang memanggil harus segera dijawab. Jangan belaga-belaga nggak denger aku nggak tahu mama tuh mau ngomong apa. Belaga-belaga nggak denger aja aku. Nggak boleh ya. Salah satunya harus mendengarkan kata mama dan kata papa. Terus apa lagi? Nah, contohnya waktunya makan, mau tidur. Terus apa lagi? Mau pergi keluar, kita harus berdoa. Walaupun yang masih kecil-kecil, balita, ya. Biasanya kalau sudah biasa diajarkan berdoa, walaupun cuma ngomong makan, Tuhan Yesus, kami mau makan, amin, itu nggak apa-apa, ya. Artinya kalian sudah taat sama perintah Tuhan. Tetap berdoa walaupun doanya hanya sedikit. Pinter ya. Anak kelas balita nggak mau kalah ya sama yang kelas-kelas besar. Lausa senang. Anak Lausa walaupun masih kecil-kecil nggak bisa ngomong, ayat hafalannya itu jago. Ya kan? Iya, Lausa senang sekali. Orang tuanya mensupport. Nah, itu juga terima kasih untuk orang tuanya yang sudah taat sama Tuhan juga mau membawa anak-anaknya ke rumah Tuhan. Ya, cukup sekian cerita dari Rose. Rose mau tetap ingat kita harus taat sama perintah dengan menaati dan menuruti perintah mama dan papa. Ya, ayat hafalannya. Wah, ada 3 nih. Nah, ayat kelas balita, kelas kecil dengan kelas besar. Nanti kalian bisa nyontek di bawah ini ya. Ayat hafalannya kalau lo pegang ini nggak kelihatan bisa nyontek di bawah sini. Minta mama atau papa bantu screenshot ya. Untuk kelas balita, ayat hafalannya Ibrani 11 ayat 8a. Apa kata-katanya? Karena iman Abraham taat. Gampang kan? Nah, gerakannya gini. Biasanya tuh kalau balita ya nggak bisa ngomong. Kata-katanya jadi pakai gerakan aja. Karena iman Abraham taat. Ya, cuma 3 aja. Karena iman Abraham taat. Oke? Ya. Untuk kelas kecil ada di bawah sini juga. Ya, minta mama papanya screenshot supaya tidak lupa. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Agak panjang tapi kalian harus tetap semangat untuk menghafalnya. Oke? Untuk kelas besar, wow, lebih panjang lagi. Tapi harus tetap semangat ya. Karena sudah kelas besar, pinter. Ada di Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke? Ya, kita bisa minta papa dan mama screenshot ya. Dan sekarang semuanya sudah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Abram yang begitu taat akan perintah Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menjadi seperti Bapak Abram juga yang taat akan
sekali ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah beribadah. Saatnya kita menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ibadah kami boleh selesai, dan kami rindu setiap kami yang boleh beribadah pagi hari ini, anak-anak-Mu. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, biar kehidupan kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami merindukan Tuhan melawat bangsa ini, sehingga bangsa ini pulih dari wabah COVID-19. Tuhan Yesus, kami rindu untuk beribadah di gereja, kami rindu untuk bersekolah, dan kami rindu Tuhan pulihkan bangsa kami, ya Bapa. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, dan berkati kami juga yang saat ini sedang belajar di rumah, supaya kami juga tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran kami. Bahkan ajar kami juga Tuhan untuk tidak bosan-bosan di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video yang sudah disediakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mampu kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih daripada Allah Bapa, mengaruniakan kehidupan kita dari saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari,